Halo semuanya dan selamat datang kembali di penelusuran sejarah kita. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan mendalam, melintasi salah satu periode yang paling transformatif sekaligus paling gelap dalam sejarah abad pertengahan Eropa. Kita tidak akan sekedar membaca deretan angka atau tanggal ya. Kita akan menyelami sebuah epik nyata tentang ambisi kekuasaan, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan harga yang sangat mahal dari sebuah perdamaian. Nah, untuk memulai, saya ingin Anda membayangkan suasana Eropa pada tahun 1215. Coba rasakan atmosfernya. Sepanjang tahun itu, jalan-jalan berdebu yang membentang menuju kota Roma dipenuhi oleh pemandangan yang luar biasa sibuk dan megah. Dari segala penjuru dunia barat, para imam, uskup, dan bangsawan bergerak maju. Ada yang berjalan kaki menembus terik matahari, ada yang menunggang kuda perkasa, ada yang datang sendirian, dan banyak pula yang beriringan dalam rombongan besar. Semuanya menuju satu titik fokus, sebuah kota agung. Di Roma sendiri, penginapan-penginapan sementara dan tenda-tenda didirikan di mana-mana sampai ke sudut-sudut kota. Semua kesibukan masif ini adalah persiapan menuju Konsili Lateran keempat, sebuah pertemuan puncak yang dipanggil oleh Paus Innocentius III. Dan bisa dibilang seluruh dunia barat merespons panggilannya tanpa ragu. Untuk benar-benar memahami seberapa pentingnya acara ini, mari kita lihat catatan sejarah dari masa itu. Roger dari Wendover, seorang penulis sejarah terkemuka, merekam dengan sangat jelas betapa masifnya skala pertemuan tersebut. Ia menulis bahwa lebih dari 800 kepala biara dan prior, serta lebih dari 400 uskup dan uskup agung hadir. Coba Anda bayangkan sebuah ruang dewan raksasa yang dipenuhi oleh lautan jubah kebesaran. Di antara kerumunan itu, duduk para sesepuh Latin yang baru saja diangkat dari Konstantinopel, para pemimpin gereja yang datang jauh-jauh dari Acre dan kota-kota tentara salib di Timur Tengah, hingga barisan duta besar yang mewakili raja-raja besar dari Prancis, Inggris, dan Jerman. Ini bukanlah sekedar rapat rutin tahunan. Ini adalah pertemuan gereja terbesar dan paling berpengaruh dalam satu abad terakhir. Ini adalah sebuah panggung politik dan spiritual raksasa di mana nasib daratan Eropa, hukum-hukumnya, dan kehidupan jutaan warganya akan ditentukan. Tapi yang menarik adalah, di tengah lautan jubah sutra, perhiasan emas, dan kemegahan hierarki gereja itu, hadir pula wajah-wajah yang sangat berbeda. Wajah-wajah yang kelak justru akan mengubah fondasi spiritual Eropa itu sendiri. Di sana hadir Dominic de Guzman, seorang pria yang sebelumnya telah menghabiskan waktu berjuang tanpa lelah untuk menobatkan kelompok Katar di wilayah Prancis Selatan melalui khotbah. Dan yang tak kalah penting, kemungkinan besar hadir pula seorang biarawan Italia yang saat itu namanya belum terlalu dikenal dunia. Namanya adalah Franciscus dari Assisi. Bersama sekelompok kecil pengikutnya yang setia, Franciscus mengambil jalan hidup yang sangat radikal pada masa itu. Kemiskinan mutlak. Mereka terinspirasi oleh ayat Injil untuk menjual segala milik demi orang miskin. 5 tahun sebelumnya, Paus Innocentius III telah melihat sesuatu dalam gerakan ini dan memberikan izin resmi bagi mereka untuk mendirikan biara. Nah, kehadiran dua tokoh ini, Dominic dan Franciscus, sangatlah krusial. Mereka berdua mewakili sebuah pergeseran strategi yang pelan namun pasti. Gereja mulai bergerak dari sekedar mengandalkan otoritas kekuasaan dari atas ke bawah menuju pendekatan yang lebih merakyat, langsung menyentuh masyarakat di akar rumput. Namun, Konsili Agung ini tentu saja tidak hanya membahas tentang ordo-ordo baru atau doktrin spiritual semata. Di balik pintu-pintu tertutup, ada ketegangan geopolitik tingkat tinggi yang siap meledak. Konsili Lateran keempat ini pada dasarnya berubah menjadi arena pertempuran diplomatik yang sangat sengit antara dua faksi yang berseteru memperebutkan wilayah selatan Prancis, yaitu Languedoc. Di satu sudut ring, kita memiliki Raymond dari Toulouse. Ia adalah sang bangsawan penguasa lokal yang telah diasingkan dari tanahnya sendiri. Dan ia datang ke Roma memohon keadilan agar haknya dikembalikan. Di sudut ring yang lain, tanah leluhur Raymond tersebut saat itu secara de facto sedang dikuasai oleh Simon de Montfort, seorang komandan militer perang salib Albigensia yang terkenal tangguh sekaligus tak kenal ampun. Hal yang benar-benar menarik dari situasi ini adalah dilema yang dihadapi oleh Paus Innocentius III secara personal. Menurut berbagai catatan sejarah, Paus secara pribadi sebenarnya jauh lebih condong untuk mengembalikan wilayah Toulouse kepada Raymond. Kenapa bisa begitu? Karena Paus sangat menyadari bahwa Simon de Montfort bertindak terlampau jauh dan terlalu kejam di lapangan. Fakta sejarah mencatat bahwa Paus bahkan pernah mengeluh secara terbuka kepada para wakilnya, menyatakan bahwa Montfort menghancurkan umat Katolik sama halnya dengan para penganut bidah. Keluhan-keluhan serius mengenai kebrutalan dan laporan-laporan pahit dari penduduk lokal terus-menerus membanjiri meja Paus setiap bulannya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam panggung politik skala besar, kehendak pribadi seorang pemimpin seringkali harus tunduk pada tekanan dan konsensus institusinya.
Mayoritas imam dan uskup yang hadir di Konsili Lateran menentang keras ide kembalinya Raymond ke kursi kekuasaan. Argumen mereka cukup lugas. Mereka yakin bahwa jika Raymond berkuasa lagi, ia hanya akan kembali melindungi para penganut bidah Qatar di tanahnya sama seperti sebelumnya. Dihadapkan pada tekanan politik yang luar biasa kuat dari para pendeta elitnya, dan demi menghindari perpecahan internal di saat ia sedang berusaha menetapkan isu-isu doktrinal penting lainnya, Paus Innocentius III akhirnya memilih untuk mengalah. Konsili tersebut kemudian dengan sangat cepat mengesahkan 70 doktrin gereja yang baru, yang jujur aja merupakan sebuah pencapaian administratif yang sangat monumental di masa itu. Dan sebagai bagian dari keputusan politisnya, konsili secara permanen menyerahkan kekuasaan atas wilayah Toulouse kepada Simon de Montfort. Sebagai bentuk kompromi kecil agar Raymond tidak pulang dengan tangan kosong, Paus menyisihkan sebagian tanah keluarga di wilayah Provence untuk diberikan kepada putra Raymond. Bagi Paus dan mayoritas peserta konsili, masalah di Languedoc dianggap telah selesai dan ditutup. Perang salib Albigensia dinyatakan berakhir. Tetapi kita semua tahu, sejarah selalu memiliki agendanya sendiri. Koin krusial yang sering dilupakan oleh para pembuat kebijakan di ruang tertutup adalah Anda tidak bisa begitu saja merampas tanah dan kehormatan seorang penguasa lokal, lalu mengharapkan dia menerimanya dan diam saja. Raymond dari Toulouse, yang merasa sangat dikhianati dan diperlakukan tidak adil oleh konsili, menolak mentah-mentah untuk kembali hidup tenang dalam pengasingan. Terbakar oleh amarah dan rasa harga diri, ia mulai menyusun strategi serangan balik yang brilian. Raymond segera bergerak meninggalkan rumah menuju Avignon yang terletak di wilayah Languedoc. Kebetulan sekali, Simon de Montfort sangat tidak disukai oleh penduduk di wilayah selatan karena gaya pemerintahannya yang menggunakan tangan besi. Karena itulah, Raymond tidak menemui banyak kesulitan untuk mengumpulkan sebuah pasukan yang masif. Pasukannya ini diisi oleh penduduk lokal, para kesatria, dan bangsawan yang sudah sangat muak dengan penindasan Montfort. Raymond langsung melancarkan kampanye militer balasan yang agresif. Dengan cepat, ia berhasil merebut kembali tanah-tanah di sebelah timur Sungai Rhône. Begitu melihat kembalinya Raymond, banyak kota di wilayah tersebut yang dengan sukarela dan penuh semangat membuka gerbang mereka untuk menyambut sang penguasa lama. Menghadapi kebangkitan kembali kekuatan Raymond yang sangat masif ini, Simon de Montfort mulai merasakan kepanikan yang nyata. Ia dengan cepat menyadari bahwa pasukan yang ia miliki saat ini tidak akan cukup untuk menahan gelombang pemberontakan tersebut. Situasi ini direkam dengan baik oleh penulis sejarah Pierre Desfolks de Cernay yang mencatat bahwa Montfort merasa begitu terdesak dan putus asa hingga ia terpaksa menggelontorkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Ia menyewa ksatria bayaran tambahan dari Prancis Utara dan tentu saja ia harus memikat mereka dengan janji bayaran yang sangat tinggi. Namun disinilah letak kesalahan fatalnya. Saat Montfort sedang sibuk bertempur di garis depan dekat Sungai Rhône bersama tentara bayarannya, ia meninggalkan kelemahan di belakangnya. Sebuah kesempatan emas terbuka lebar bagi kubu perlawanan. Kota Toulouse yang merupakan ibu kota dan jantung strategis wilayah tersebut melancarkan pemberontakan besar melawan sisa garison Montfort. Warga kota mengirimkan undangan rahasia yang mendesak kepada Raymond untuk segera kembali dan mengambil alih haknya sebagai pemimpin sah. Maka pada bulan Oktober tahun 1217, diiringi sorak-sorai rakyatnya, Raymond memasuki Toulouse dengan kemenangan yang gemilang. Perang salib yang baru saja dinyatakan berakhir di Roma, kini menyala kembali dengan intensitas yang jauh lebih hebat. Tepat di momen kritis ketika otoritas tertinggi gereja sangat dibutuhkan untuk menengahi atau mengatasi kekacauan yang meledak ini, sebuah peristiwa tak terduga datang mengguncang keseimbangan seluruh Eropa. Paus Innocentius III meninggal dunia secara mendadak akibat embolisme di usia yang terbilang masih cukup muda untuk seorang paus, yaitu 56 tahun. Saat itu ia sedang berkunjung ke kota Perugia di Italia Selatan. Kisah seputar kematiannya ini memberikan kita sebuah gambaran sejarah yang sangat mentah, kelam, dan tak terduga. Jacques de Vitry, seorang penulis sejarah pada masa itu, mencatat sebuah detail yang mungkin akan membuat kita merinding ketika para kardinal dan uskup Roma sibuk bergegas mengadakan konklav demi memilih paus yang baru. Tubuh Innocentius III seolah terlupakan. Jenazahnya dibiarkan begitu saja terbaring di gereja St. Lawrence. 2 hari kemudian ketika akhirnya ditengok, tubuh sang paus yang dulunya sangat berkuasa itu ditemukan telah mulai membusuk dan jubah kebesarannya yang berlapis engas telah robek karena dijarah oleh para penjuri. Ini adalah sebuah pengingat historis yang sangat kuat tentang betapa rapuhnya kekuasaan dan kemegahan di abad pertengahan, tidak peduli seberapa tingginya tahta yang pernah diduduki seseorang semasa hidupnya. Penggantinya yang segera terpilih, Paus Honorius III, harus dengan cepat mengambil alih kemudi kapal yang sedang oleng. Pada awal masa kepausannya, fokus utama Honorius segera terarah pada inisiasi perang salib baru menuju ke Timur Tengah, sehingga wilayah Languedoc di selatan Prancis tidak langsung mendapatkan perhatian penuh darinya.
Namun, ada satu langkah administratif yang sangat penting yang ia ambil terkait dengan wilayah selatan yang bergejolak tersebut. Ia memberikan persetujuan resmi dan restu kepausan kepada kelompok yang dipimpin oleh Dominic de Guzman. Dan momen inilah yang menandai lahirnya Ordo Dominikan secara resmi, atau yang juga dikenal sebagai Ordo para Pengkhotbah. Ini adalah penerapan dari strategi intelektual yang sempat kita singgung sebelumnya. Alih-alih hanya mengandalkan para kesatria berpedang untuk membantai mereka yang dianggap menyimpang, gereja kini secara institusional mencoba menaklukkan hati dan pikiran para penganut bidah melalui argumen intelektualitas, kekuatan khotbah, dan upaya penobatan. Ini adalah sebuah pendekatan teologis yang murni berfokus pada kekuatan persuasif. Meskipun, ironisnya, di saat ordo ini dibentuk untuk berdebat dan meyakinkan, konflik militer yang mematikan di atas tanah Languedoc masih terus berkecamuk tanpa henti. Mari kita kembali mengalihkan pandangan ke medan perang. Simon de Montfort, yang sangat murka dan merasa dipermalukan karena kehilangan permata mahkotanya, Toulouse, mengerahkan seluruh sisa pasukannya untuk mengepung kota tersebut dengan amarah yang membara. Pengepungan kota Toulouse ini kemudian tercatat sebagai salah satu momen pertahanan kota yang paling dramatis dan mengesankan dalam sejarah abad pertengahan. Montfort melancarkan gelombang serangan tanpa henti ke arah tembok pertahanan kota. Namun, apa yang ia hadapi bukanlah sekedar sekumpulan tentara, melainkan ketahanan kolektif yang luar biasa dari seluruh elemen warga kota. Kesatria, pedagang, dan rakyat jelata bahu-membahu siang dan malam membangun pertahanan. Mereka bahkan secara swadaya berhasil merakit trebuchet, mesin pelontar batu besar yang canggih pada masa itu di dalam kota. Sebuah kisah epik dari manuskrip Song of the Cathar Wars melukiskan pemandangan yang mengharukan sekaligus menakjubkan dari dalam tembok kota. Teks tersebut menceritakan bagaimana para bangsawan perempuan, anak-anak gadis mereka, dan para pemuda kota semuanya turut serta membangun dan mengoperasikan mesin-mesin perang ini. Mereka digambarkan bernyanyi bersama, menyanyikan balada-balada lokal untuk menjaga semangat, sementara tangan mereka sibuk memindahkan batu-batu raksasa. Ini bukan lagi sekedar perang antar bangsawan, ini adalah perlawanan total dari sebuah komunitas sipil yang menolak dengan keras untuk tunduk pada penindasan. Dan keteguhan serta semangat pertahanan rakyat Toulouse itu memuncak pada sebuah klimaks sejarah yang sangat tak terduga, tepat di bulan ke-9 pengepungan. Di tengah hiruk-pikuk suara logam beradu dan teriakan pertempuran, sebuah batu berukuran besar meluncur di udara. Batu itu dilontarkan dari salah satu mesin pelontar pertahanan kota, mesin yang secara spesifik dioperasikan oleh kelompok perempuan dan anak-anak gadis Toulouse. Batu raksasa itu meluncur dengan presisi yang mematikan dan menghantam kepala Simon de Montfort dengan kekuatan penuh, tepat di antara kedua matanya. Hantamannya begitu brutal hingga menewaskan sang panglima perang yang ditakuti itu seketika di tempat. Meskipun salah seorang satrianya yang setia dengan cepat mencoba menutupi tubuh Montfort yang hancur dengan jubah agar pasukannya tidak melihat dan menjadi panik, kebenaran di medan perang selalu menyebar lebih cepat daripada angin. Berita kematian sang pemimpin besar itu menyebar seperti api liar di perkemahan. Tanpa adanya sosok memimpin karismatik, dan dengan moral pasukan yang sudah hancur lebur, tentara Montfort segera melarikan diri, membongkar perkemahan mereka dan menghentikan pengepungan sepenuhnya. Di dalam tembok kota, warga Toulouse bersorak-sorai merayakan kemerdekaan dan kelangsungan hidup mereka. Tetapi sejarah mengajarkan kita bahwa kegembiraan atas kemenangan perang jarang sekali bertahan selamanya. Ketika kabar tewasnya pejuang utama gereja, Simon de Montfort, akhirnya sampai ke telinga Paus Honorius III di Roma, reaksinya sangat tegas. Ia langsung membalikan fokusnya dan mengumumkan kebangkitan kembali kampanye perang salib melawan wilayah Languedoc. Dan kali ini dinamikanya berubah drastis karena tahta kerajaan Prancis memutuskan untuk mengambil peran yang jauh lebih sentral dan aktif. Raja Philip II dari Prancis, yang sebelumnya cenderung menahan diri, kini mengutus bala tentara besar-besaran. Pasukan ini terdiri dari ribuan pemanah dan kesatria elit yang berada di bawah komando langsung putranya sendiri, Pangeran Louis. Setibanya di selatan, armada kerajaan ini segera bergabung dengan Amaury de Montfort. Amaury adalah putra Simon, seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun, namun mewarisi ambisi untuk membalas dendam dan menghancurkan provinsi selatan yang dianggap keras kepala itu. Kombinasi mematikan antara sumber daya tahta Prancis yang tak terbatas dan sisa-sisa loyalis keluarga Montfort sekali lagi membawa bayang-bayang perang skala penuh yang kelam ke tanah selatan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah yang kelam. Kampanye militer yang baru ini dengan cepat berubah menjadi salah satu babak paling gelap dan paling brutal dalam seluruh konflik tersebut. Dalam perjalanan militer mereka menuju target utama, yaitu Toulouse, pasukan gabungan Pangeran Louis dan Amaury mengepung dan dengan mudah berhasil menembus pertahanan sebuah kota kecil yang bernama Marmonde. Apa yang terjadi di dalam Marmonde bukanlah sebuah pertempuran, melainkan pembantaian sistematis. Sangat mungkin ini dilakukan dengan perhitungan militer yang dingin dengan maksud menyebarkan teror psikologis yang ekstrem agar wilayah-wilayah selatan lainnya ketakutan dan menyerah tanpa syarat.
Pasukan Prancis memerintahkan pembantaian total atas seluruh penduduk kota yang tak berdaya. Sebuah kesaksian mata dari masa itu, mereka realitas brutal peperangan abad pertengahan secara apa adanya. Catatan itu berbunyi, kaki tangan dan tubuh dan darah potongan organ manusia tergeletak di tempat terbuka. Tengah jalanan merah oleh darah. Tidak ada nyawa yang dibiarkan hidup. Laki-laki, perempuan, orang tua yang renta, maupun anak-anak kecil semuanya dihabisi. Gambaran tentang jalanan yang memerah dan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan ini bukanlah sekedar dramatisasi puitis. Ini adalah rekaman faktual sejarah yang gelap mengenai seberapa jauh ekstremitas kekerasan militer bisa terjadi demi tujuan penaklukan. Lalu pertanyaan pentingnya, apakah taktik teror tersebut berhasil? Ternyata dampaknya justru sebaliknya. Strategi teror dan pembantaian sadis di Marmande itu justru menjadi bumerang yang sangat fatal bagi pasukan kerajaan. Alih-alih membuat penduduk wilayah Languedoc menyerah karena ketakutan yang melumpuhkan, pembantaian tersebut malah mengeraskan hati mereka. Perlawanan penduduk selatan berubah menjadi semakin sengit, fanatik, dan absolut. Secara logis, mereka tahu, melihat apa yang terjadi di Marmande, bahwa sama sekali tidak akan ada belas kasihan jika mereka meletakkan senjata. Maka ketika Pangeran Louis akhirnya membawa pasukannya yang besar ke depan gerbang kota Toulouse dan mulai mengepungnya kembali, ia mendapati tembok kota itu dijaga oleh pria dan wanita yang sudah siap dan rela untuk mati berkalang tanah demi mempertahankan kampung halaman mereka. Setelah 6 minggu pengepungan yang melelahkan, menguras biaya, dan tanpa adanya kemajuan yang berarti sama sekali, Louis dihadapkan pada realitas lapangan. Ia menyadari bahwa tembok kota dan semangat penduduknya terlalu kuat untuk ditembus. Ia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada keadaan dan menarik mundur pasukannya pulang ke Prancis Utara. Para penulis sejarah di kemudian hari mencatat bahwa pencapaian militer Louis di selatan sangatlah kecil, dan Paus Honorius III sendiri secara terbuka menyebut mundurnya Louis sebagai suatu kemunduran yang sangat menyedihkan bagi gereja. Untuk sementara waktu, Languedoc kembali berhasil bertahan dari badai. Mundurnya Pangeran Louis pada saat itu seolah menandai perputaran halaman sejarah, mengakhiri sebuah era peperangan generasi pertama. Waktu tidak menunggu siapapun, dan tahun-tahun berikutnya kita menyaksikan berlalunya para pemain utama yang selama ini telah menentukan arah konflik panjang ini. Pada tahun 1222, Raymond VI dari Toulouse akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat setelah nyaris 70 tahun menjalani kehidupan yang dipenuhi pusaran badai politik yang ekstrim, pertempuran demi pertempuran, masa-masa pengasingan yang getir, dan momen-momen kemenangan yang direbut dengan susah payah. Ia menyerahkan beban kepemimpinan wilayah selatan yang tak berkesudahan itu kepada putranya Raymond VII. Tak lama kemudian, tepatnya 1 tahun setelah itu, pada 1223, Raja Philip II Augustus dari Prancis, sang penguasa besar dari utara, juga wafat. Dan yang cukup mengejutkan, hanya 3 tahun setelah naik tahta menggantikan ayahnya, Louis ke-8, ya Pangeran Louis yang sama yang pernah gagal mengepung Toulouse tadi, wafat akibat penyakit disentri pada tahun 1226 dalam usia yang baru 38 tahun saat sedang melancarkan kampanye lain di selatan. Pemain-pemain utamanya telah pergi, dan dunia berganti penguasa dengan ritme yang sangat cepat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus berhenti sejenak untuk membahas wafatnya Raja Philip II Augustus. Kematiannya sangat patut dicatat dalam buku sejarah karena warisan yang ia tinggalkan benar-benar monumental bagi struktur Eropa. Selama lebih dari 42 tahun masa pemerintahannya yang panjang dan dinamis, ia tidak hanya terlibat dalam mengirim pasukan ke perang salib di timur atau melawan para pemberontak di wilayah selatannya sendiri. Lebih dari itu, ia telah secara fundamental mengubah peta geopolitik benua Eropa melalui berbagai penaklukan militer dan diplomasi yang cerdik. Ia berhasil melipat gandakan luas wilayah kekuasaan tahtanya secara masif. Dengan kelihayan politik tingkat tinggi, Philip II secara sistematis menekan kebebasan serta kemandirian para duk, count, dan baron lokal yang selama berabad-abad sebelumnya menguasai tanah-tanah mereka sendiri secara independen. Secara singkat bisa dikatakan bahwa Philip II lah yang secara efektif mengubah wilayah Franca Barat yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan kecil, menjadi fondasi awal dari sebuah negara bangsa Prancis yang kokoh, kuat, dan kekuasaannya sangat terpusat di tangan satu monarki. Sentralisasi kekuasaan kerajaan yang masif inilah yang kelak akan menjadi kunci penentu nasib Languedoc. Kembali ke garis waktu kita, kematian tak terduga Raja Louis VIII karena disentri pada tahun 1226, meninggalkan mesin kerajaan Prancis yang kini sudah sangat perkasa itu di tangan putranya yang masih belia, Louis IX. Saat itu, ia baru menginjak usia 12 tahun. Tentu saja, secara logika kenegaraan, seorang anak kecil tidak bisa diharapkan untuk memimpin sebuah kerajaan besar, apalagi di masa di mana konflik dan peperangan masih membara. Karena itulah, kekuasaan efektif kerajaan segera jatuh ke tangan ibunya, Ratu Blanche dari Kastilia, yang bertindak mengambil peran sebagai wali raja.
Blanche bukanlah sosok figuratif semata. Ia adalah seorang pemimpin politik yang sangat pragmatis, cerdas, berpandangan jauh ke depan, dan luar biasa tangguh. Dari ibu kota, ia mengamati situasi secara realistis. Ia menyadari bahwa terus-menerus mengirim pasukan dan membiayai konflik berkepanjangan di selatan hanya akan menguras kas kerajaan tanpa hasil yang pasti. Oleh karena itu, Blanche ingin mencari sebuah solusi akhir yang permanen atas wilayah Toulouse. Ia tidak ingin lagi menggunakan cara-cara lama yang terbukti sering gagal, seperti pengepungan militer berdarah. Ia beralih pada senjata yang lebih presisi, diplomasi politik yang dirancang untuk mencekik musuhnya hingga menyerah. Dan diplomasi itu terwujud dalam sebuah traktat bersejarah. Blanche dari Kastilia menawarkan perjanjian damai kepada pihak selatan, namun dengan draft syarat-syarat yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa Toulouse tidak akan pernah, di bawah keadaan apapun, memiliki kemampuan militer untuk memberontak lagi di masa depan. Raymond VII, sang pemimpin muda selatan yang mewarisi tanah yang letih karena puluhan tahun berperang, dihadapkan pada tuntutan yang mutlak dan nyaris tanpa kompromi. Pertama, ia diharuskan untuk secara fisik merobohkan seluruh tembok dan struktur pertahanan kota Toulouse, tembok yang sama yang dulu dibangun dengan susah payah oleh rakyatnya menggunakan darah dan air mata. Kedua, ia harus menyerahkan kendali langsung atas kastil-kastil militernya yang paling kunci kepada otoritas tahta Perancis. Ketiga, dari sisi keagamaan, ia dipaksa mengucapkan sumpah setia untuk membasmi sepenuhnya praktik Katarisme dari wilayahnya. Dan seolah itu belum cukup, sebagai tambahan kompensasi yang memberatkan, ia diwajibkan membayar denda dalam jumlah yang luar biasa besar, yaitu 4.000 keping perak murni. Dana tersebut harus digunakan khusus untuk mendirikan dan mendanai sebuah universitas baru di kota Toulouse, sebuah institusi pendidikan yang tentu saja dikontrol penuh oleh gereja, dengan tujuan eksklusif untuk mengajarkan teologi dan doktrin ortodoks yang dianggap benar oleh Roma. Jika kita renungkan sejenak, ini adalah sebuah ironi sejarah yang sangat tragis. Perhatikan polanya. Raymond VII, seorang pemuda yang tanah warisannya berkali-kali berhasil selamat dari gempuran invasi pasukan asing selama bertahun-tahun, yang temboknya kokoh menahan gempuran terkuat, pada akhirnya harus menyerah bukan di medan perang, melainkan di atas sebuah meja perundingan demi menghentikan peperangan yang tiada henti itu. Pada tahun 1229, Raymond akhirnya membubuhkan tanda tangannya di atas Perjanjian Paris. Memang benar, perjanjian ini secara instan membawa stabilitas dan perdamaian yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh rakyat wilayah selatan, sebuah wilayah yang secara harfiah telah babak belur, tanahnya terbakar, dan generasinya habis dilahap api peperangan selama beberapa dekade terakhir. Namun, harga real dari perdamaian manis itu adalah kemerdekaan mereka sendiri. Perjanjian Paris secara de facto menyapu bersih otonomi selatan dan membawa kota Toulouse serta wilayah sekitarnya selamanya masuk ke bawah kontrol otoritas mutlak tahta kerajaan Prancis. Di titik inilah, Perang Salib Albigensia, konflik militer berdarah yang brutal itu, secara resmi dinyatakan berakhir. Pasukan telah ditarik mundur. Tetapi, kita akan melihat bahwa ruang kosong yang ditinggalkan oleh peperangan fisik ini dengan cepat digantikan dan melahirkan sebuah monster baru dalam bentuk birokrasi institusional. Untuk membuktikan kepada Prancis dan Roma bahwa ia sungguh-sungguh akan menepati syarat perjanjian damai tersebut, pada akhir tahun 1229, Raymond VII diwajibkan untuk menjadi tuan rumah bagi sebuah konsili gereja yang diselenggarakan di kotanya sendiri, Toulouse. Di dalam konsili inilah, landasan untuk mendirikan Universitas Toulouse yang baru tadi mulai diletakkan secara resmi. Tapi ada agenda yang dampaknya jauh lebih besar bagi sejarah manusia. Konsili ini menghasilkan sebuah dokumen berisi aturan-aturan atau kanon hukum baru yang secara resmi mengkodifikasi tata cara perburuan bidah. Kanon Konsili Toulouse ini mulai meletakkan dasar bagi sebuah struktur jaringan intelijen lokal yang jika dibayangkan sangatlah mengerikan untuk ukuran masa itu. Aturannya begini, setiap uskup diberi wewenang untuk mengangkat dan mengambil sumpah satu orang imam yang akan didampingi oleh 2 atau 3 orang warga awam setempat di setiap paroki. Tugas komite kecil ini dijelaskan dalam kanon dengan kata-kata yang sangat gamblang. Mereka diwajibkan untuk secara rajin, setia, dan sering mencari penganut bidah di lingkungan mereka. Apa artinya ini? Artinya, tanggung jawab untuk membela ortodoksi beragama kini bukan lagi sekedar urusan para tentara salib berzirah yang datang dari jauh, melainkan sebuah beban tugas yang diwajibkan secara hukum kepada tetangga Anda sendiri di sebelah rumah Anda. Mekanika atau prosedur operasional dari sistem birokrasi yang baru ini dirancang agar sangat terstruktur, efisien, dan juga luar biasa dingin. Mari kita bedah bagaimana sistem ini bekerja di lapangan. Jika berdasarkan laporan komite lokal tersebut, seseorang secara sah ditemukan sebagai pengikut bidah, maka rumah fisiknya, tempat ia tinggal dan berlindung, harus dihancurkan dan dibakar rata dengan tanah. Tidak ada toleransi.
Kemudian, jika orang yang dituduh itu karena takut dibakar hidup-hidup pada akhirnya menyatakan bertobat, ia tidak lantas diampuni dan dibiarkan kembali ke kehidupan normalnya begitu saja. Sama sekali tidak. Ia akan langsung diasingkan dari komunitasnya, dan sebagai hukumannya, ia akan dipaksa seumur hidup untuk memakai sebuah penanda fisik, yaitu tanda salib dari potongan kain berwarna mencolok yang wajib dijahit pada pakaian luar mereka. Ini adalah sebuah bentuk penanda sosial permanen yang dirancang untuk mengisolasi dan mempermalukan mereka secara publik dimanapun mereka berada. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, elemen yang bisa dibilang paling inovatif dari sistem ini, yang sekaligus paling merusak tatanan sosial masyarakat, adalah pelibatan sipil. Dengan memberikan otorisasi resmi kepada komite beranggotakan imam dan warga awam biasa untuk menyelidiki, mengawasi, dan melaporkan keimanan tetangga mereka sendiri, Konsili Tulus pada dasarnya meresmikan dan menstandardisasi sebuah sistem perburuan ideologi tingkat rukun tetangga. Anda tidak bisa lagi mempercayai teman atau kerabat Anda sendiri. Sejarah panjang dan berdarah ini membawa kita pada sebuah perenungan akhir yang sangat mendalam. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa rangkaian kejadian dari abad ke-13 ini begitu penting untuk kita telaah sekarang? Jawabannya adalah karena disinilah, di momen inilah, cetak biru dari sistem kontrol institusional yang sistematis mulai dilahirkan. Raymond VII memang mencapai apa yang ia janjikan. Ia berhasil menghentikan gelombang demi gelombang invasi pasukan asing. Ia berhasil mengakhiri Perang Salib Albigensia. Ia sukses memberikan stabilitas dan perdamaian fisik yang sangat diidamkan oleh rakyatnya setelah puluhan tahun menderita. Namun, untuk menghentikan perang terbuka yang saling membunuh di medan laga, ia harus memberikan izin kepada Konsili Tulus untuk merancang cikal bakal dari salah satu institusi birokrasi hukum dan keagamaan yang paling ditakuti dalam seluruh sejarah peradaban Barat, institusi Inkuisisi. Teror pedang dari militer asing digantikan oleh teror pengawasan dan api dari sistem peradilan internal. Jadi, setelah semua yang kita pelajari hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah dalam keputusasaan yang luar biasa untuk meraih perdamaian militer, para pemimpin di abad ke-13 tersebut justru tanpa sadar melembagakan sebuah sistem kontrol ideologis yang dampak terornya jauh lebih sunyi, meresap, namun sebenarnya sangat mengerikan bagi kemanusiaan? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyusuri jejak sejarah ini secara mendalam bersama saya dalam penelusuran kita kali ini. Teruslah membaca, teruslah berpikir kritis melihat pola sejarah, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.